Perkenalkan, nama saya Fitra Rizky Wardana, NPM 25100. Saya di sini mempresentasikan hasil rangkuman saya, yaitu 1. Hukum adalah cerminan peradaban dan menjadi tulang punggung interaksi sosial dan ekonomi. Hukum perikatan dalam KUH Perdata mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Buku 3 KUH Perdata warisan Belanda tahun 1847 masih menjadi dasar hukum perdata Indonesia. 2. BW hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan pribumi tunduk pada hukum adat. Setelah kemerdekaan, melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, KUH Perdata tetap diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Meskipun sudah tua, BW masih menjadi acuan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. 3. KUH Perdata sudah out of date, tidak mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Muncul bentuk hukum baru seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan digital. Hal ini menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum, regulasi, dan tidak adaptif, sengketa sulit diselesaikan menghambat investasi. 2. Kesenjangan keadilan, norma lama gagal melindungi pihak lemah dalam kontrak dan transaksi digital. Nah, yang keempat, pembayaran hukum perikatan bukan pilihan, tapi keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Tujuan agar hukum perdata menjadi modern, responsif, dan sesuai nilai bangsa Indonesia. Konferensi Nasional Hukum Perdata digelar untuk memperkuat sinergi akademis, praktis, dan pembuat kebijakan. Yang kelima, pembaruan hukum perikatan integrasi dengan UNDROID, Result International Commercial Contracts, akomodasi hukum perdata Islam, mengakomodasi asas syariah, anti riba, gharar, dan sebagian, agar tidak terkesan hanya berakar dari hukum barat. Harmonis hukum adat, menghidupkan nilai keadilan dan sifat restitutif hukum adat. Sinkronisasi peraturan lintas bidang, mengatasi tumpah tindih peraturan terutama di bidang ekonomi, syariah, dan arbitrase. Perlindungan hak anak dan perempuan, menyesuaikan hukum keluarga dengan perubahan sosial dan ekonomi. 6. Banyak pasal KUH Perdata tidak berlaku lagi karena sudah digantikan peraturan nasional dan jurisprudensi. Hukum perdata kini disebar di berbagai regulasi, tidak dalam satu kitab. Pendekatan baru seperti hukum ekonomi syariah mulai diadopsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. 7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan bahwa reformasi hukum memerlukan proses panjang dan serius. Pemerintahan sedang melakukan rekodifikasi dan harmonisasi hukum pidana dan perdata agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ke-8. Pembaruan hukum perdata harus menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, menghormati prinsip dasar hukum nasional tetapi tetap membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern, mencerminkan identitas hukum bangsa Indonesia dan kearifan lokal yang hidup dalam hukum adat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.